Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin tsumma qala bayanu ma buddila min alfadil ulumi, penjelasan beberapa perkataan yang terkait dengan pengetahuan yang mengalami perubahan. Jadi perkataan-perkataan itu terkait dengan ilmu. Dulu pengertiannya begini, sekarang pengertiannya begitu. Sudah berubah, jamaah. Mana dia? InsyaAllah satu persatu kita pelajari. I'lam anna man sya'al tibasil ulumil madmumati bil ulumi syar'iyyati tahriful asamil mahmudati wa tabdiduha. Wa naqluha bil aghradil fasidati ila ma'anin ghairi ma'aradahu salafus salihu wal qarnul awal. Ketahuilah olehmu, kata Imam Ghazali, bahwa sebab terjadinya kesamaran kita sehingga terjadi kekabusan, kekeliruan dalam memahami ilmu agama dari ilmu yang tercela. Sebabnya itu apa? Adalah penyelewengan nama-nama ilmu yang terpuji dan penggantian nama itu, perubahan nama itu, dan mengubahnya sebab tujuan-tujuan yang merusak kepada makna yang lain dari yang diinginkan oleh ulama-ulama saleh tempo dulu dan ulama-ulama saleh yang ada pada kurun-kurun awal dulu, jamaah. Jadi ilmu itu mengalami perubahan nama yang menurut penelitian Imam Ghazali sebab ada motif-motif buruk sehingga yang luas menjadi sempit, jamaah, ya, yaitu 5 perkataan. Pertama, fikih. Apakah fikih yang kita pahami sekarang sebagai ilmu hukum halal haram dan seterusnya, itu juga yang difahami oleh ulama tempo dulu? Kalau menurut Imam Ghazali sudah mengalami perubahan. Begitu juga ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Tauhid, tazkir. Tazkir mungkin diterjemahkan zikir. Zikir, hikmah. Nah, ini hasil penelitian Imam Ghazali. Dulu maknanya begini, sekarang maknanya lain. Dulu begitu, sekarang begini. Dan hasil penelitian beliau, perubahan dari begitu ke begini, sebab ada motif buruk, motif jahat, motif merusak, yang tidak semakna yang begini dengan begitu seperti yang diinginkan oleh ulama-ulama tempo dulu pada kurun-kurun pada masa-masa awal, jamaah. Fahadi asamin mahmudatun. Ini nama-nama yang 5 ini nama-nama yang mulia. Perkataan yang mulia. Al-fiqhu, fikih, ilmu. Nah, mungkin ilmu diterjemahkan menjadi pengetahuan. Ilmu juga. Fikih, ilmu, tauhid, zikir, hikmah. Apa ini sekarang? Nama-nama yang mulia.
Wal muttasifuna bi arbabul manasibi fid din. Orang-orang yang bersifat dengan ahli fikih, ahli ilmu, orang bertauhid, ahli zikir, ahli hikmah. Itu adalah orang-orang yang berada pada posisi yang mulia di dalam agama. Arbabul manasib, orang-orang yang memiliki manasib, status. Tentu maksudnya status yang tinggi baik dalam agama. Walakin nukilatil ana ila ma'anin matmumatin. Tapi sekarang ilmu istilah-istilah itu sudah berubah menjadi makna yang tercela. Fasaratil qulubu tanfiru an madammatin. Fasaratil qulubu tanfiru an madamati man yatasif bi ma'aniha. Karena dia sudah berubah, hati manusia lari, tidak mau mencela orang yang bersifat dengan pengertian-pengertian yang tercela itu. Lisyu'itlaq halasami alaihim, karena nama-nama ini, perkataan-perkataan ini, istilah-istilah ini telah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Padahal menurut Imam Ghazali itu tercela. Tapi orang yang ahli di bidang itu tidak mau orang sebut tercela. Karena sudah dipandang mulia. Contohnya kalau yang mudah di lingkungan kita, mengapalah disebut dukun itu orang pintar? Coba dulu. Sehingga kata-kata pintar menjadi tercela. Kata-kata pintar menjadi tercela. Padahal kata-kata pintar dulu berbeda dari kata-kata pintar sekarang yang disematkan kepada orang tercela. Tetapi ketika orang tercela yang disebut orang pintar itu, nama dia, istilah dia sebagai orang pintar sudah tersebar luas di masyarakat. Dan ketika kita mengatakan itu sesuatu yang tercela, masyarakat tidak menganggapnya itu sebagai satu yang tercela. Ya, Ma. Dan orang nggak mau bilang itu tercela. Ya seperti itu. Ya, Ma. Mengapa orang pintar? Coba dulu. Padahal istilah orang pintar itu mahmud, terpuji. Tapi menjadi tercela dia. Dan ketika orang yang disandangkan perkataan orang pintar itu disebut tercela, masyarakat tidak menerima. Oleh karena sudah demikian merasuk tersebar luas di tengah masyarakat. Ya, Ma. Ini seperti itulah lebih kurang kelima kosakata ini, kelima istilah ini. Fikih, ilmu, tauhid, zikir, dan hikmah. Baik, kita lihat satu persatu. Al-lafzul awwalu, perkataan yang pertama al-fiqh. Faqad tasarrafu fihi bitaqsil bin naqli wa tahwil. Tasarrufu fihi. Tempo dulu itu dipergunakan oleh para ulama, para ahli secara khusus. Bukan terjadinya perubahan penyelewengan, tidak. Mereka mengkhususkannya. La bin naqli wa tahwil. Mereka mengkhususkannya kepada pengetahuan cabang-cabang agama, kepada cabang-cabang masalah yang dirasa ganjil untuk berfatwa. Ringkasnya adalah jamaah, tasarrufu mereka menggunakannya. Tadi saya bilang ulama tempo dulu dalam pengertian bagi kita sekarang. Jamaah ya, ulama-ulama dulu. Tetapi dalam pengertian agama yang dimaksud ulama tempo dulu itulah ulama yang ada pada masa-masa awal. Yaitu pada tahun 100, 200, 300, 400, 500 Hijrah. Jamaah ya. Jadi mereka menggunakan kata-kata fikih itu untuk mengetahui cabang-cabang masalah kita yang ganjil-ganjil yang akan digunakan dalam memberikan fatwa. Waluqufi ala daqaiqi ilaliha. Mereka memperhatikan kehalusan sebab-sebabnya. Misal kata ada perbuatan. Ini hukumnya apa?
Kemudian apa sebab dia dihukumkan begitu? Waktu saril kalami fiha. Mereka banyak membincangkannya. Wa hifdzil maqalatil muta'alliqati biha. Mereka memelihara segala pelajaran yang terkait dengan itu. Faman kana ashadda ta'ammuqan fiha wa aktsara ishtighalan biha yuqalu hal afqahu. Siapa yang paling pandai dalam masalah hukum-hukum itu, paling terampil menggunakannya. Kalau kita tanya apa hukumnya ABCD, dia terampil menggunakannya. Dia mampu menjelaskannya. Dia dapat meneliti apa sebab begini begitu. Maka kita bilanglah dia ahli fikih. Seperti beginilah jamaah. Mudahnya untuk kita paham. Tadi saya sudah sebut dukun sebagai orang pintar. Sekarang dalam agama kita, betapa mudahnya kita sekarang menyebut seorang sebagai ustaz. Itulah kira-kira. Yang dulu kosakata atau perkataan ustaz itu tidak mudah-mudah disematkan kepada seseorang. Tapi sekarang mengalami perubahan. Jadi ustaz yang mestinya adalah orang yang alim, yang berilmu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang ini asalkan rajin sholat ke masjid, sudah ustaz dia, dipanggil ustaz. Dan terus istilah ustaz itu sudah merasuk pula di masyarakat, sehingga masyarakat pun enggan untuk tidak menggunakannya. Kira-kira begitu, jemaah. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita jelaskan begini, nanti dibilang, nggak boleh kayak gitu kau. Dia kenapa rupanya? Apa masalahnya? Nah, bukan itu mengalami perubahan. Nah, begitulah cara pandang Imam Ghazali. Tapi cara pandang beliau tentu lebih halus lagi, lebih tinggi, lebih luas berbanding kita. Jamaah. Sehingga menurut beliau, istilah fikih dulu begitu hebat, lain maknanya dengan sekarang. Kata masa beliau. Beliau meninggal meninggal abad ke-12. Jamaah. Ya. Abad ke-12 Masehi beliau meninggal. Tahun 555 Hijrah. Jadi jamaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala, untuk itu kita mesti faham. Jadi ada perubahan. Sekarang coba lihatlah. Mudah kali orang kita sematkan, oh alim kali dia, banyak ilmunya, luar biasa. Dari mana kita tahu? Oh tengok gini. Padahal nanti kalau diteliti oleh para ulama, kita ini sama sekali apapun tidak. Jamaah. Mengalami perubahan. Nah, pengantar yang satu alinea tadi kata Imam Ghazali begitu. Faqat tasarrafu fi bi tafsil bi naql wa tahwil. Mereka telah menggunakannya secara khusus. Pengkhususan itu terhadap mengetahui atau pengetahuan cabang-cabang masalah yang terjadi di masyarakat yang dipandang ganjil-ganjil yang digunakan untuk berfatwa. Jangankan tahu masalah wudhu. Sekarang ini macam saya sebut tadi, asal rajin aja ke masjid. Nampak tenang sedu, dipanggil ustaz. Tolonglah Pak, ini perwiritan kami, ustaznya tak datang pula. Tolonglah Pak Ustaz, katanya. Dia mau pula. Jadilah dah jemaah centang perenang. Walaupun karena semua fil asr awal yang mutarakan ilmu tariqil akhirah. Sedangkan dulu kata Imam Ghazali, di masa awal umat Islam itu kata-kata fikih secara mutlak maksudnya adalah jalan menuju akhirat. Jadi kata-kata fikih itu tidak terkait dengan hukum wuduknya sah atau tidak. Kami mengaji cara berzakat, bukan. Tapi bila disebut fikih itu maksudnya adalah jalan ke akhirat. Wa ma'rifati daqaiqafatin musaddatil amal, dan mengetahui hal-hal halus yang dapat merusak pikiran kita. Di situ mungkin disebut nafsu, supaya mudah kita pahami kata nafsu itu pikiran. Apa yang merusak pikiran kita? Dan apa yang merusak perbuatan kita? Itu yang dipelajari. Jadi fikih itu adalah jalan menuju akhirat. Mengetahui hal-hal yang halus yang dapat merusak pikiran dan dapat merusakkan perbuatan kita. Wa quwwatil ihata bi haqarid dunya.
dan kuat pegangan kita untuk tidak berubah-ubah, meyakini bahwa dunia ini hina bila tidak kita gunakan sebesar-besarnya kepentingan akhirat. Itu ilmu fikih. Wasyiddati tatallu' ila na'imil akhirah. Dalam ilmu fikih dipelajari, sangat diperhatikan. Mempelajari kenikmatan hidup akhirat. Wastila'il khawfi 'alal qalbi. Dan mempelajari agar hati dikuasai rasa hormat, rasa takut, rasa khawatir melanggar hukum Allah Ta'ala dan merasakan kebesaran Allah. Nah, itu dikuasai oleh takut itu, ya. Tapi saya menjelaskan takut ini apa? Maksudnya takut ini takut melanggar hukum Allah Ta'ala. Itu ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu jalan menuju akhirat. Mempelajari apa yang halus-halus, bukan yang besar-besar. Kalau besar-besar udah paham insya Allah. Yang halus yang merusak pikiran kita, yang merusakkan perbuatan kita. Diajarkan kita dengan serius agar tidak berubah. Pandanglah dunia ini secara hina. Maksudnya secara hina ini bukan mau menyepelekan. Jangan terhenti dalam hidup dunia. Sebab berbanding akhirat tentulah dia hina dalam pengertian dia akan kita tinggalkan. Nah, itu yang dipelajari. Dan sangat diperhatikan bahwa nikmat akhirat itu luar biasa. Gunakan dunia ini untuk kesejahteraan akhirat. Jangan terpaut berhenti pada hidup dunia. Itu dipelajari dalam fikih. Tapi sekarang yuk ngaji fikih yuk. Yang terbayang? Hukum yang 5. Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Adakah dalil terhadap hal ini? Lihat surat At-Taubah, surat 9 ayat 122. Firman Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita atas penjelasan yang barusan itu. Liyatafaqahu fid dini. Supaya mereka fikih dalam agama. Fikih itu artinya paham. Waliyundiru kaumahum, dan supaya mereka memberi peringatan kepada masyarakatnya idza raja'u ilaihim, ketika masyarakat yang pergi perang itu selesai perang balik ke daerahnya ngaji balik. Nah, jadi supaya mereka faham. Di terjemahan mendalam. Coba tengok sini. Agar mereka mendalami mengenai agama. Agar mereka mendalami mengenai agama. Agar mereka faham agama. Jadi agama itu ya mah keseluruhan, bukan sebatas hukum, ya. Wa ma bihil indhar wa takhwih hadzal fikr. Fikih itu apa saja yang di dalamnya adalah peringatan kepada manusia, wat takhwif, kehati-hatian oleh manusia. Diterjemahkan mungkin takut. Maksud takut itu kehati-hatian jamaah. Kita kalau tahu di sana akan ada bahaya, maka kita di sini berhati-hati karena kita tidak ingin atau kita takut mengalami atau ditimpa bahaya itu. Maka saya menerjemahkan takhwif menjadi hati-hati. Karena kalau diterjemahkan menjadi takut, pemahaman kita takut itu lain lagi. Kalau saya sebut takut, nomor satu pasti itu yang dia pahami. Ada hantu rupanya situ. Pasti itu dia mah. Maka saya tidak terjemahkan takut walau di terjemahan kita dipakai takut. Jadi fikih itu kandungannya adalah peringatan dan kehati-hatian. Peringatan bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Kehati-hatian, jangan tergelincir di dunia yang sementara ini. Terlalai dari akhirat yang selamanya. Kalau begitu, tak usah pentingkan dunia. Salah. Pentingkanlah dunia demi kepentingan akhirat. Bukan pentingkan dunia demi kepentingan dunia.
Jadi dipentingkan jamaah. Ya, nah itu fikih. Jadi fikih itu al-inzar wa takhwif. Peringatan dan kehati-hatian. Duna ta'rifatit talaqi wal itaq wal li'an wal salam al ijarati. Bukanlah fikih itu mengandung cabang-cabang masalah tentang talak, tentang pembebasan budak, tentang perkelahian rumah tangga, di antaranya li'an. Li'an itu suami yang menuduh istri serok. Bukan pula tentang jual beli barter. Bukan tentang perdagangan, kata Imam Ghazali. Belajarlah kau tentang talak, tentang perbudakan, tentang li'an, tentang jual beli barter, tentang perdagangan. Tak akan ada di situ peringatan dan kehati-hatian. Kalau semata-mata itu. Nah, inilah diantaranya maka orang-orang ahli fikih itu tahu kita lah. Sekarang ini kalau disebut orang alim kali dia, pasti alimnya di bidang fikih dan pun bukan seluruh fikih. Nah, itulah yang kita kenal sekarang. Bukan seluruh fikih, hanya sebagian saja. Tapi kita heran, kenapalah ustadz-ustadz ini bertengkar? Padahal mereka alim-alim. Inilah diantara jawabannya. Karena dalam hukum-hukum itu tidak ada inzar dan takhwif. Tidak ada cerita peringatan dan kehati-hatian. Balik tajarudlahu ala dawami yukasil qalbah. Bahkan kalau hanya semata-mata itu saja terus-menerus, itu bisa mengeraskan hati, mengeraskan pikiran. Maka bertekak sajalah, kalau bahasa Medan kita, bertekak saja antara ustadz tentang masalah-masalah khilafiyah. Ustadz ini bilang begini, ustadz itu bilang begitu. Yang ini dah tak suka dengan yang ini tak suka dengan itu. Nah, itu masih pribadi. Nanti yang lebih mengerikan yang ini menyalahkan yang itu, yaitu menyalahkan ini. Kata orang ini dua-dua alim. Oh, luar biasa alimnya nih. Padahal Imam Ghazali tidak. Wa yunzi'ul khasyah minhu kama yushahadul an minal mutajadilahum. Dan kalau orang hanya pada itu saja, cerita hukum-hukum yang selama ini kita ketahui, itu bisa mencabut rasa takut terhadap kehebatan, kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disaksikan sekarang terhadap mereka yang semata-mata bertekun di bidang itu, kata Imam Ghazali. Sekarang yang dimaksud kapan? Zaman Imam Ghazali. Apalagi sekarang kita ini. Inilah di antara jawabannya. Mengapa orang-orang yang menurut kita alim-alim itu ya tidak menyejukkan. Nah, itu bahasa saya halus jemaah. Tidak menyejukkan. Kenapa? Karena mereka hanya mempelajari hukum-hukum itu tanpa mempelajari inzar dan takhwif. Yang kandungan fikih untuk akhirat itu sebetulnya inzar dan takhwif itu. Ini tidak, jemaah. Nah, inilah jawabannya. Heran awak nengok paling orang-orang alim nih. Kok kayak gini kali, kata kita. Lihat, memang normal karena mereka hanya mempelajari hukum-hukum itu saja. Tidak ada kandungannya karena fikih sudah mengalami perubahan makna. Nah, kalau istilahnya degradasi. Degradasi itu penurunan makna jamaah. Ya. Perhatikan lagi surat Al-A'raf, surat 7 ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu ada kata-kata fikih di situ. Faqafha yafqahuna, fikih. Mereka punya pikiran, punya hati. Mereka punya pikiran, tapi tidak mereka gunakan untuk mendalami agama. Mereka punya hati, mereka tidak gunakan untuk merasa.
Wa arada bihi ma'ani al-iman dunal fatawa. Menurut pemahaman Imam Ghazali, ayat Allah ini memaksudkan adalah pengertian iman. Memang ayat ini terkait dengan orang-orang kafir. Mereka punya hati tapi tidak beriman. Jamaah. Jadi kata-kata fikih itu terkait akhirat, bukan fatwa-fatwa agama. Sebab nanti ustadz-ustadz kita akan mengatakan belajar fikih ini penting. Padahal yang dia ajarkan tentang hukum-hukum. Apa dalilnya? Ini dia. Setidaknya tadi dua dalil. Satu surat Taubah, sekarang surat A'raf. Padahal ayat ini tidak memaksudkan ilmu fikih yang sedang dia jadikan pembelaan itu. Tidak, jamaah. Karena ilmu fikih seperti yang kita pelajari ini baru datang belakangan. Sedang Al-Quran datangnya di awal. Oke. Wali umri demi umurku, kata Imam Ghazali. Al-fiqh wal fahm fil ghati ismani bima'nan wahid. Kata-kata fikih, kata-kata faham, ini maknanya sama. Jadi fikih adalah faham. Tapi kalau tanya kita apa fikih? Hukum. Paham apa tak paham? Tak paham. Yang penting fikih aja udah. Fikih itu paham. Anta tafqah? Oh, ini fikih nih. Oh, enggak, saya bukan fikih, ada bukan fikih. Bukan, kau paham, ada. Itu mah. Wa inna ma natakallamu fi adl istimal kadiman wa hadisan. Kita membincangkan kebiasaan penggunaannya dulu dan sekarang. Kata-kata faham itu. Perhatikan surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian lebih ditakuti orang tu lagi daripada Allah. Kalian lebih ditakuti orang tu daripada Allah. Kenapa mereka lebih takut sama kalian daripada Allah Ta'ala? Li'annahum qaumun la yafqahun. Karena orang tu tak ngerti. Orang itu tak faham. Ayat ini tidak tertuju kepada orang Islam, kepada orang kafir pada masa ayat itu turun. Tetapi boleh jadi perasaan orang kafir itu ada sekarang pada orang Islam. Pertanyaanku berikut tak usah dijawab. Kita takutan mana, melanggar hukum Allah atau harga beras naik? Jangan jawab. Kita takut mana? Pada keagungan Allah yang mungkin kita cela, atau pada tak ada duit? Ayat ini tertuju kepada orang kafir, tapi boleh jadi hal itu ada. Jadi kenapa orang itu lebih takut kepada kalian daripada kepada Allah Ta'ala? Allah jawab, bi'annahum qaumul la yafqahun, karena mereka tak ngerti, tak faham. Kata-kata ngerti, kata-kata faham, yafqahun. Yafqahun fikih. Ini lantas Ustaz tadi, misal kata lah, saya akan ilustrasi saja, menyalahgunakan ini, maksudnya inilah. Lantas orang paham, oh, berarti mereka lebih takut kepada kalian daripada kepada Allah. Mungkin orang tu tak tahu hukum berudu, hukum najis, hukum ini itu mungkin tuh. Begitulah itu. Inilah hebatnya fikih nih, kata si Ustaz tadi. Padahal ayat tidak tertuju ke situ. Tapi karena kita yakin-yakin saja dia Ustaz, kita pun oh iya. Padahal sudah salah paham terhadap ayat. Fa'hala qillatil khaif min Allah wa isti'ala ma'am satwatal khalqi ala qillatil fiqhi. Maka sikit paham mereka itulah yang menjadi penghalang sehingga membuat mereka sikit takut terhadap Allah dan terhadap kebesaran itu gini, sikit faham mereka, kurang faham mereka kebesaran Allah, fa'ahala, itulah yang menjadi dinding, merintangi mereka, mengakibatkan mereka kurang merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kurang faham agama itu membuat mereka memuliakan, membesarkan, mengagungkan makhluk selain Allah.
Jadi kurang faham agama efeknya dua. Satu, kurang merasa takut terhadap kebesaran Allah dan merasa hebat kekuasaan makhluk Allah. Makhluk Allah ciptaan Allah. Maka kalau ditanya kita, lebih ngeri kita lagi jamaah terhadap kurang uang daripada kurang pahala. Ngerian kita itu jamaah. Sebab apa? La yafqahun, tak faham agama. Jamaah. Kalau faham agama, apa yang dingerikan? Bahwa memang ada kesulitan-kesulitan kita tak tolak. Tetapi kesulitan-kesulitan itu tidak boleh istilah menguasai pikiran kita. Nah, jamaah, ya. Wanzur in kana dari kana ada ada karena menalu. Perhatikanlah, jika itu adalah natijah, kesimpulan, akibat tidak hafal terhadap cabang-cabang fatwa, ataukah dia sebagai kesimpulan tidak dimilikinya ilmu agama. Jadi teguran Allah itu karena mereka tidak mengerti hukum fikih seperti yang kita fahami, atau karena mereka tidak mengerti jalan akhirat. Maka Allah tegur, kata Imam Ghazali. Karena kata-kata yang digunakan adalah fikih. Nah, jadi kata arti fikih itu faham. La yafqahun, mereka tidak faham. Mereka tidak fikih. Nah, teguran Allah mereka tidak fikih itu, apakah maksudnya fikih seperti yang kita pahami sekarang, yaitu hukum-hukum, atau fikih maksudnya jalan akhirat? Itu ringkasnya jemaah. Kan ayat itu 3 kali kata-kata fikih di situ ada. La yafqahun, la yafqahun, la yafqahun, la yafqahun. Mereka tidak fikih, mereka tidak fikih, mereka tidak fikih. Apakah fikih yang dimaksud di situ adalah hukum seperti yang kita fahami sekarang, atau maksudnya jalan akhirat? Kata Imam Ghazali, saya perhatikan itu. Ya maaf. Jadi, ya kita harus belajar banyak. Bahkan Rasulullah mengatakan, terhadap orang-orang yang mereka diutus Rasulullah menyampaikan agama. Rasulullah diangkat sebagai Rasul, diwajibkan Allah menyampaikan agama. Tentu tidak setiap masa Rasulullah bisa pergi. Lantas Rasulullah percayakan sahabat menjadi utusan, menjadi delegasi untuk menyampaikan agama. Nah, orang-orang ini, kata Rasulullah, ulama, hukama, fuqaha. Mereka orang alim, mereka orang bijak, mereka apa di situ? Itu. Jadi fuqaha artinya orang yang memahami agama. Itu yang dimahamkan Imam Ghazali kepada kita. Jadi mereka ini orang-orang seperti Hudzaifah al-Yamani, dikirim Rasulullah, kawajarkan orang agama. Ini masuk ulama, hukama, fuqaha. Mereka ulama, mereka orang bijak, mereka orang yang memahami agama. Bukan dalam pengertian cara hukumnya wudhu begini, najis, tidak. Tapi agama itu jemaah. Karena fikih, karena hukum-hukum solat, puasa, belakangan. Yang awal-awal itu yakin Allah adalah Tuhan. Nabi Muhammad utusan Allah. Percaya kau bahwa ada kiamat. Itu kalau itu disebut fikih, akan heran kita kok fikih pula itu. Sedangkan fikih hukum-hukum, Imam Ghazali jelaskan, fikih mengalami perubahan makna. Ya. Ditanya Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri, ayu ahli Madinah afqahu? Orang Madinah ini, siapa yang paling fikih? Udah terjawab, udah terpikirlah sama kita siapa yang paling ngerti hukum-hukum fikih itu. Dijawab oleh Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri.
Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tengok, nggak cocoknya itu kata-kata fikih kalau menurut kita sekarang. Siapa yang paling ngerti fikih? Orang bertakwa kepada Allah. Kalau dia jawab begitu, kita bingung. Ya, macam mana ini kok bertakwa kepada Allah paling fikih? Ya, fikih ini kan, ya, mana? Ini mah. Itu sama dengan kita sekarang. Orang rajin ibadah kita sebut soleh apa alim? Kita sekarang. Alim. Enggak, kita sekarang. Kalau orang tu rajin ibadah, Alim. kita sebut alim apa soleh? Alim. Enggak, orang sekarang. Coba. Pernah kita bilang soleh kali? Alim kali dia. Alimnya lah dia. Itu bukan hanya penurunan makna, udah. Itu udah penghilangan makna. Orang soleh belum tentu alim. Orang alim belum tentu soleh. Orang soleh bisa alim, bisa tidak. Orang alim bisa soleh, bisa tidak. Soleh terkait perbuatan, alim terkait pengetahuan. Tapi karena ini nggak ngerti maknanya, maka yang rajin ibadah kita sebut alim, padahal dia tidak. Lantas kalau kita bilang, dia bukan orang alim. Kau buruk kali kau sangka kau. Tengoklah dia itu. Luar biasa sembahyang dia. Orangnya alim kali. Kata dah mengalami perubahan. Kita kasih tahu. Alim beda dari soleh. Macam gitulah yang dimaksud Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali ini lebih luas lagi jamaah. Sehingga si soleh tadi kena dipandang alim, ditanya hukum lah sama dia. Coba tanya sama Wak Haji tu. Dia, alim kali dia tu. Ngaji kemana-mana dia. Kita tanya hukum sama dia dulu. Dia pula, nah ditanya orang merasa, apa juga rupanya. Jawabnya lah. Dah, baru si penanya ni ikut ngaji. Jumpa orang yang alim betul. Tak cocok jawaban. Baru bilang dia, ustaz sana kok lain. Bukan ustaznya. Inilah centang perenang itu. Ini harap dipahamkan. Ya. Karena kita sudah tidak lagi berpegang pada ilmu. Maka terjadi kacau balau dia di masyarakat. Jamaah. Kekacauan itu diawali dari kesalahpahaman terhadap sesuatu. Air yang baru kita masak menggelegak disebut air panas. Panas ya. Kalau sama sekali nggak ada panasnya disebut dingin. Ya, dingin. Kalau udah kurang panasnya disebut air apa? Orang Medan ini ngerti air hangat. Nggak, aku tanya dulu. Nanti yang dengar video nanti bisa salah paham. Orang Medan ngerti air hangat? Saya coba dulu jamaah. Yang betul-betul orang Medan lah. Ngerti di air hangat? Orang Medan? Nggak ragu jawabnya. Orang Medan mana mengerti air hangat? Hangat sama dengan panas. Pergi ke kedai. Wah, tolong buatkan dulu segelas kopi hangat aja ya. Melepuh awak mau minum dia. Orang Medan nggak mengerti air hangat. Suam dia mungkin ngerti. Suam mungkin ngerti. Atau hangat-hangat. Mana ada hangat kuku. Orang Medan tak ada hangat kuku. Hangat-hangat teh ayam. Begitu. Ya mah, di sini tak ada air hangat. Awak pesan air hangat, kasihnya air panas. Sini dulu, Dek. Tadi kan pesannya air hangat. Kenapa kau kasih air panas? Inilah dia mak katanya. Nggak bisa juga. Jamaah, nggak bisa juga kita salahkan. Karena di Medan tidak ada konsep hangat. Yang ada panas, dingin. Baru belakangan kita mengerti ada air hangat itu bukan panas, bukan dingin. Ini penting yang begini-gini nih, jamaah. Ini penting.
Sama aja itu. Baik kalau sama. Aku jawab dulu. Yang ditanam petani itu beras atau padi? Jawab dulu. Enggak beras. Sama aku bilang gitu. Ya, sama aja tuh. Mana sama? Yang ditanam dia padi. Padi sudah kupas kulitnya disebut mana padi itu? Nah, ya nggak bisa lah. Dia disebut beras. Dimasak dia. Jadi kok nasi? Padi. Nggak bisa. Dia disebut beras. Masaknya lebih lembek disebut bubur. Bendanya sama, situasi berbeda, maka namanya pun sama itu semua. Kawan alim soleh itu juga. Sok kali kok. Sama itu, alim soleh adem. Kau. Cobalah beteka. Padahal alim soleh beda. Tapi kita dikasih sama itu juga, wah haji itu juga itu. Mana bisa jamaah. Tapi awak bagi tahu, awak dibilang sentimen. Kesudahan kan kita malu jadinya. Malu kita jadinya. Pergilah kita ke Pulau Jawa, masuklah Jakarta, masukkan semua situ jamaah. Pergi ke kedai awak. Bang atau Mas. Kalau cara Betawi abang, Mas, pesan itu tolong dulu kopinya segelas. Tapi nggak usah panas ya. Apa sih kira hangat gitu. Apa hangat nih? Itu kan. Apa hangat nih jamaah? Kita ada konsep kita hangat. Bukan pokok apa? Alah sikit janganlah panas sekali lah pokoknya. Apa? Karena di pikiran kita tidak ada. Rupanya itu hangat jamaah. Seperti dia ke sana, cakap orang Medan sama orang Jakarta, mana jumpa? Mau hebat kali Jakarta nih orang sebelah. Kali. Apa kali? Karena di Jakarta kali sungai. Hebat kali Jakarta ini banyak kali bangunan gini, luar biasa. Hebat. Kata kawan yang sebelah Medan pula, cakap apa kok? Yang Jakarta dengar, cakap. Cakap tuh ganteng. Kan nggak jumpa dia hanya berantem. Apa yang mau saya maksudkan adalah setiap kosakata mengandung makna yang kalau itu tidak dipahami maka akan terjadi kacau balau. Jamaah. Cakap. Ya cakaplah kau. Kata anak Medan yang baru datang ke Jakarta. Yang anak Jakarta bingung. Dia tahu arti cakap ganteng, tapi kok macam marah. Cakaplah kau katanya. Ya. Gua kagak cakap katanya. Ya itu kan kau barusan cakap kau tuh katanya. Makin nggak tentu. Makin nggak tentu jamaah. Kenapa? Setiap kata mengandung makna. Jamaah, setiap kata mengandung makna. Itu cerita Gus Dur tuh jamaah. Umumnya yang diangkut itu sama ada yang agak besar atau kecil itu supirnya orang Medan, keneknya pun orang Medan. Penumpangnya orang Betawi. Terjadi kecelakaan. Si Betawi sama dengan Islam. Itu selalu dalam pemahaman. Orang Medan selalu dipahami non-Islam. Jadi dalam kecelakaan begini, kasihan si Betawi disuruhnya. Ngucap katanya. Ngucap. Kata si kenek tadi, cap. Maksud si Betawi, kalimat syahadat. Inilah kata Gus Dur.
Indahnya perhubungan antara berbagai ragam di Indonesia itu, katanya. Satu suruh ngucap, nah satu cap, katanya. Tadi kena memang setiap kata mengandung makna yang mungkin kita tidak paham. Maka tapi ini terkait dengan agama, nggak bisa sembarangan. Nah, itulah kira-kira maksud Imam Ghazali. Jadi ketika ditanya kepada Sa'ad bin Ibrahim, siapa orang Madinah yang paling fikih? Siapa yang paling takwa kepada Allah Ta'ala? Itu jemaah. Ya. Fakan asyara ila samratul fiqhi wa taqasam min ilmi al-batin dul fatawa wal aqdiyah. Seakan-akan Sa'ad bin Ibrahim memberikan isyarat bahwa takwa itu adalah buah fikih. Takwa bukan buah takwa adalah seakan-akan Sa'ad bin Ibrahim menjelaskan kepada penanya bahwa takwa itu adalah buah fikih. Takwa adalah juga buah ilmu batin. Bukan takwa, bukan fikih itu adalah fatwa-fatwa hukum. Bukan ketetapan-ketetapan hukum. Begitu luas maksud fikih, tapi belakangan mengalami penyempitan. Rasulullah pernah mengatakan, "Ala unabbikum bil fiqh kulal faqih." Mau tahu kalian? Orang yang paling fikih. Nah, orang yang paling fikih. Kalau ditanya kita, orang yang paling fikih, wah hukum-hukum. Rasulullah jawab. Kata sahabat, bala. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Malam yuqannitin nasa min rahmatillah. Orang yang paling ahli fikih, orang yang paling ngerti agama, kata Rasulullah adalah orang yang tidak membuat manusia putus asa dari kasih sayang Allah. Pak, saya udah banyak kali dosa saya cemana nih, Pak. Berat kau nih dah. Tak bisa lagi diampunkan dosa kau nih dah. Ini bukan paham agama kalau gini. Bukan. Jamaah ini bukan paham agama yang seperti ini. Ya, seperti yang disampaikan dalam hadis itu jamaah. Dia sudah bunuh 99 orang. Jumpa orang alim ke 100. Bisa nggak aku tobat nih? Tidak. Bunuhnya sekali. Ya. Itu bukan ahli agama. Ahli agama tidak membuat orang putus asa dari kasih sayang Allah. Seterusnya, siapa lagi kata Rasulullah? Orang yang paling fikih, paling faham. Wala yu'minhum min makrillah. Mereka tidak membiarkan orang merasa aman dari hukum Allah Ta'ala. Di situ apa terjemahan? Tipu daya. Takut saya kita salah paham nanti. Allah tipu daya pula. Maksudnya, orang yang paling fikih itu tidak membuat manusia merasa aman-aman saja karena boleh jadi mereka satu waktu mengalami musibah. Musibah paling besar adalah tercabutnya iman. Itu tak dibiarkan oleh orang yang paling ahli agama. Allah kasih kau nikmat, kau salah paham. Itu yang disebut tipu daya. Jadi Allah kasih kau nikmat, kau salah paham. Seakan-akan nikmat yang Allah kasih sama kau itu milik kau. Seakan-akan nikmat yang Allah kasih sama kau untuk terlena dalam hidup dunia. Nah, orang yang paling mengerti fikih, dia akan ingatkan kau. Dia tidak buat kau merasa aman-aman saja. Asal sudah orang Islam pasti masuk surga. Ya, kata kita. Tapi belum tentu langsung. Boleh jadi transit. Masuk surga via neraka. Jangan kau merasa aman mentang-mentang sudah jadi orang Islam. Diingatkan. Jadi ciri kedua orang yang paham agama, mengingatkan selalu. Mengingatkan. Tapi tidak memutuskan orang dari kasih sayang Allah Ta'ala. Diingatkan. Walam yusim min rauhillah. Ini mirip dengan yang pertama tadi. Tidak membuat orang putus asa dari kasih sayang Allah. Yang ketiga, seterusnya apa? Kelapangan. Nah, kelapangan itu sama dengan artinya kasih sayang, rahmat. Mirip dengan tadi. Walam yada'il Qur'ana raghbatan anhu ila ma siwahu. Tidak membiarkan orang suka kepada selain Al-Quran. Itu orang paling paham agama.
Jamaah. Jadi orang yang paling fikih dalam agama tidak dibiarkannya orang lebih suka selain Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu jamaah baca. Bukan dipajang. Dibelinya hiasan ayat kursi. Dah taruh. Bukan aku bilang itu salah. Tapi apalah kalau ditaruh saja tidak kita amalkan. Tidak kita baca. Baca Al-Quran itu jamaah. Ya, tapi kenapa awak baca dalam solat? Al-Fatihah itu ayat, bukan itu yang dimaksud. Membaca secara khusus. Itu ya. Nah ini jelas tengok nih jamaah. Hadis yang barusan kita baca itu disebut oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Ya. Kemudian berikutnya, walamma rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallallahu la aqulu ma qam min yadhkurna ta'ala min ghawati ila tusham habillah ya min an ataqa arba'a riqabin. Ketika Anas bin Malik menyampaikan, meriwayatkan perkataan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari mulai pagi sampai terbit matahari. Itu lebih kusukai daripada memerdekakan 4 orang budak. Qala, kemudian kata Syekh Abu Talib Al-Makki, penulis kitab Qutul Qulub, kata beliau, faltafata li Yazid Ar-Raqashi wa Ziyad Numairi. Kemudian Anas bin Malik pun memalingkan perhatiannya melihat kepada Yazid Ar-Raqashi wa Ziyad An-Numairi, dan dia mengatakan, lam takun majalis dzikri misla majalisukum hadhihi. Yaqus ahadukum yakhtabu ala ashabi wa yasrul hadis saradan. Inama kunna naqudu fa nadhkurul iman wa nata'barul Qur'an wa natafaqahu fid din wa na'uddu ni'amallah ta'ala. Kata Anas, majlis zikir itu bukan seperti majlis kalian ini. Di dalam majlis kalian ini kalian menceritakan, mengkhutbahkan, menceramahkan, menceritakan segala macam kepada kawan-kawannya. Bukan ini majlis zikir itu. Kata Anas bin Malik seperti yang diceritakan Syekh Abu Talib Al-Makki, penulis kitab Qutul Qulub. Supaya kalian tahu ini, kata Anas bin Malik, kami duduk dulu, majlis kami adalah majlis zikir. Zikir iman. Jadi kalau kami duduk, majlis kami menzikirkan iman. Arti menzikirkan iman, membincangkan tentang iman. Merenungkan isi kandungan Al-Quran, memahami agama. Kami melihat, memperhatikan nikmat Allah Ta'ala. Ini majlis yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu maka salah satu nasihat Syekh Abdullah Al-Antaqiyah itu dalam kitab Naswal Ibad. Kita udah pernah baca dulu di sini. Obat hati itu ada 5. Lagu yang terkenal itu Tombo Hati. Tombo Hati ono 5 perkorone. Nah, salah satunya wong kang soleh, orang soleh, kawannya. Mengapa? Karena kalau kita kawan dengan orang soleh, iman kita bisa dicas, naik balik. Itulah yang disebut majlis zikir. Kata Anas bin Malik. Bukan majlis jumpa bincang hukum hakam, apalagi cerita yang tidak terkait dengan keimanan kita. Itu maka disuruh jumpa orang soleh. Karena orang soleh kalau kita jumpa, tuh dicasnya iman. Naik balik iman. Iman kita sedang lemah. Kemana biasanya naik iman balik? Pergi ke pajak apa ke masjid? Yang biasa adat kita lah jamaah. Ke masjid. Karena tempat ngecasnya. Itu jadi majelis kami dulu itu menzikirkan iman, membincangkan tentang iman, merenungkan isi kandungan Al-Quran, memahami agama, memperhatikan nikmat. Na'uddu ni'amallahi alaina, memperhatikan nikmat Allah ini. Apalagi yang alaina, yang diberikan kepada kita, luar biasa. Kalau saya sebut nikmat Allah pada kita, orang sekarang. Kalau disebut nikmat Allah pada kita, apa yang pertama kali terbayang nikmat Allah itu? Duit.
Jarang kita terbayang. Hebat, dagu masih bisa goyang. Jarang kebayang mata bisa kedip. Nah, luar biasa nikmat Allah. Betul kali lah, Pak. Oh, betul kali. Alhamdulillah lah. Nikmat Allah luar biasa kali lah. Semalam kita siap datang dia ke rumah. Dikasih nyawa 1,5 juta. Iya Allah Ta'ala luar biasa kali memang nikmat Allah. La ilaha illallah. Coba dulu jamaah. Inilah yang terlalai iman itu. Kata awak, ada nikmat yang lebih luar biasa dari itu. Sehat. Bantahnya. Sehat Pak kalau tak ada duit, pening juga kepala ini. Tengoklah. Tengoklah. Tengok jamaah. Jadi orang majlis-majlis zikir itu adalah majlis yang mengingatkan kita tentang iman. Merenungkan kandungan Al-Quran. Maka sahabat Nabi itu diantaranya jamaah. Cerita-cerita gini, kombur-kombur begini. Pas mau pisah, orang itu saling mengingatkan surat Wal Asri. Yang pendek itu. Wah, saling membacakan. Isinya penting, jamaah. Isinya penting. Fasamma tadabbur al-Qur'ani wa 'adda ni'ami tafaqquhan. Anas bin Malik menyebut merenungi kandungan Al-Qur'an dan memperhatikan nikmat Allah itu sebagai fikih, pemahaman. Nah, jamaah. Jadi fikih itu diantaranya merenungi isi kandungan Al-Quran. Merasakan kehebatan nikmat Allah Ta'ala. Barulah orang ini disebut ahli fikih. Faham agama. Nah, ya. Insya Allah dalam hari Ahad akan datang, kita sambung. Orang itu, kata Rasulullah, tidak disebut faham sefaham-fahamnya. Orang itu tidak disebut fikih sefikih-fikihnya. Kecuali kalau begini. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Itu hari Ahad akan datang. Menjamaah. Nah, ini harap difahamkan. Tapi jangan mengambil keputusan dulu. Jangan pula nanti habis mengaji pagi ini, nanti malam mengaji apa gini? Fikih. Bukan ini fikih nih. Ini salah. Jangan dulu. Kita belum sampai tuntas ini, jamaah. Belum tuntas. Imam Ghazali baru menceritakan terjadinya perubahan. Jangan nanti habis ngaji pagi ini dah jadi ahli fikih pula kita. Ini ustadz apa ini? Oh, tidak. Aku tak mengizinkan jamaah. Selama belum titik, jangan ambil kesimpulan. Aku ingatkan nih, ini kan nanti akan kita naikkan ke YouTube. Kalau nanti ada orang yang mengedit potong-potong, tanggung jawab dia lah ke akhirat. Dan kepada kita pun aku bilang, karena biasanya yang suka laga tanduk itu kambing senior atau kambing junior. Kalau senior dia slow aja. Ditengoknya, bukan imbang dia lah, biar aja lah. Tapi kalau kambing junior, tes-tesnya cari imbang itu. Dia mah tengoknya keras, hantamnya tembok, patah tanduk tadi jamaah. Sebab ada orang baru belajar 3 bulan, udah jadi orang alim dia. Tidak, aku tidak izin. Jangan ambil kesimpulan dulu. Kita hanya baru menceritakan kenyataan terjadinya perubahan makna. Baru itu jamaah. Nanti kalau sudah sampai titik dia, oh ini rupanya. Kenapa nggak teruskan aja Pak? Aku oke aja. Tahan sampai jam 9 ayo. Nanti duduk juga nih. Duduk juga tapi hati ngutuk. Keluarlah cakap Peramli nanti dia. Kan dalam hatinya mau pergi malu, duduk aja macam mana. Jemaah, ini maksud saya bertahap. Ya, bertahap. Minta izin saya tidak ridho kita mengambil kesimpulan. Jangan jemaah ya. Ternyata Allah tidak ridho di antara kita datang Ahad depan. Tak apa, kan ada rekamannya di YouTube. Bisa dibuka. Itulah manfaatnya jamaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.